Jumpa lagi di Mitra Koperasi, platform edukasi dan pembelajaran tentang perkoperasian. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, bagaimana kendala-kendala penerapan dan sosialisasi finansial literasi di lapangan. Kali ini saya masih akan tetap ditemani oleh Mas Adit, di mana beliau dan timnya saat ini di KSP Kopun juga banyak bertemu berbagai pengalaman, karena memang mereka langsung turun ke lapangan. Mereka juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih banyak ketika berhadapan dengan banyak orang, dan harus salah satunya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai finansial literasi salah satunya. Nah, berdasarkan itu, sejauh mana sebenarnya kendala-kendala yang pernah dirasakan oleh Mas Adi dan tim di lapangan? Kendala secara teknis pasti mengajak mereka itu untuk menabung. Itu yang paling sulit ya? Paling sulit. Karena dalam tanda kutip itu memaksa mereka untuk menabung itu jadi hal yang baru. Menabung, apalagi menabung untuk bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ini yang menjadi kendala paling utama. Yang kedua pasti kebutuhan hari ini, kebutuhan di masa pandemi yang banyak sekali barang-barang yang tidak tadi yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Katakanlah misalkan beberapa orang masih membeli masker, hand sanitizer dan sebagainya, itu tadinya bukan hal pokok, tapi hari ini demi kesehatan itu menjadi hal yang pokok. Artinya itu sangat mempengaruhi juga kebutuhan pokok yang sebenarnya sudah disiapkan oleh mereka berubah jadi kebutuhan pokok tadinya 50.000 kok masuk lagi 10.000, hanya 10.000 tapi kan bertambah dikalikan berapa. Itu juga menjadi kendala. Tapi pasti ada solusi dari kendala. Apakah pernah ada pertentangan langsung? Ini ada penolakan? Pernah tidak menulis seperti itu? Penolakan sejauh ini penolakan yang langsung itu enggak. Tapi ya mereka kan pasti ketika tadi diajak menabung, menyisihkan uangnya, pasti akan bukan menolak, tapi lebih kurang percaya dan sebagainya. Karena masalah kebutuhan sebenarnya bukan masalah mereka tidak mampu, tetapi ada juga yang masalah kebutuhan lainnya perlu dicukupi terlebih dahulu. Oke, berarti kalau yang paling banyak ditemui di lapangan, apakah karena mereka memang betul-betul tidak mampu untuk menerapkan pola finansial literasi, atau lebih kepada mereka tidak tahu caranya? Lebih ke tidak tahu caranya. Kalau mampu sebenarnya masih mampu, walaupun sedikit mereka pasti mampu, tapi tidak tahu caranya itu. Nah, selama ini kalau solusi yang dilakukan gimana Mas Adit? Berhadapan dengan permasalahan tidak tahu caranya. Salah satu yang kita lakukan, pernah saya singgung tadi bahwa rata-rata ini kan peminjam, anggota yang mau pinjam. Caranya salah satunya dengan menyisihkan angsuran mereka sedikit, menggenapi angsurannya sedikit, walaupun ya 2.000, 5.000. Ketika disampaikan ya mereka sudah ada tabungan, salah satu cara. Atau cara lain memberikan pinjaman yang lebih, misalnya dia mengajukan 1 juta, tapi pinjaman kita lebihkan 500.000, tapi 500.000 kita alokasikan penerimaan mereka. Jadi itu nggak diambil ya? Jadi nggak diambil. Tapi tetap diangsur. Ya tetap diangsur. Ya, itu salah satu caranya juga. Kalau cara yang lain, tergantung situasi anggota sebenarnya. Masing-masing orang pasti perlakuannya berbeda-beda. Nah, berkaitan kendala-kendala tersebut, apakah ada ciri-ciri, misalkan kalau bertemu dengan anggota yang usianya masih produktif, masih muda, masih remaja, apakah mereka dia punya ciri yang lain untuk menolakkan itu? Kemudian yang kedua, untuk anggota yang sudah berumah tangga, apakah
ada perbedaan atau sama ketika mereka menyikapi tentang financial literasi yang belum pernah mereka dapatkan? Hari ini justru anggota yang muda-muda itu malah lebih antusias menyiapkan untuk masa depan mereka dengan beberapa kondisi ya, apakah itu untuk memiliki aset dan sebagainya. Justru yang memang sudah berkeluarga jauh dari itu, sudah memasuki masa pensiun, justru yang susah untuk menerapkan itu. Bahkan pegawai ya mas, karyawan yang sudah memiliki penghasilan yang pasti, itu juga susah menyiapkan masa pensiun mereka. Karena setelah pensiun ya uang pensiunnya juga bisa habis, tidak dipersiapkan. Tapi anak-anak muda ini yang masih muda, anak 20-an tahun, mereka sangat antusias. Mereka punya tujuan untuk ke depan. Jadi untuk yang anak muda kasih harapan, yang udah berkeluarga ketakutan. Pasti ketakutan. Karena kalau yang sudah berkeluarga, kalau dikasih ketakutan, biasanya mereka akan berpikir ulang. Contoh misalnya anak satu, tapi nanti ketika anak dua bagaimana? Pasti polanya berubah. Sudah punya anak dua, ketika anak sekolah polanya bagaimana? Pasti berubah. Yang ketakutan itu yang perlu dimunculkan. Apalagi beberapa masyarakat ya berpendapat begini, yang penting sekarang besok ya urusan besok. Kita serahkan kepada Tuhan saja. Itu sudah ada yang memikirkan. Gitu. Nah, berarti memang mindset atau pola pikir itu menjadi sangat penting ya ketika kita menerapkan, karena finansial literasi itu sesuatu yang baru sebenarnya bagi masyarakat. Baik itu istilahnya, ya, kalau kita kan menabung gitu kan, menabung, merencanakan ya, maupun cara mereka menerima, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, apakah ada trik khusus yang pernah dilakukan oleh timnya Mas Adip ketika kemudian menghadapi penolakan, selain hanya dari ketika mereka meminjam kemudian dilebihkan, ada trik khusus ketika mendekati atau memberikan pemahaman? Kalau mereka yang peminjam ya mas ya, mereka peminjam itu ketika dia mengajukan pinjaman, form pinjaman itu ada unsur finansial literasinya mas. Unsurnya seperti ini contoh. Berapa simpanan mereka di koperasi, angsuran mereka di lembaga keuangan berapa, kebutuhan pokok mereka berapa, itu ada di form pinjaman kami ada. Sampai ketika muncul itu, oh ternyata kesanggupan mereka itu sekian, maka mereka sadar berarti kemampuan saya ya sekian, ya kemampuan saya ya sekian, saya harus nambah nih asetnya, harus simpan. Sebenarnya ada, ketika mereka peminjam ada cara. Ketika mereka menyimpan juga sebenarnya di formulir pun juga ada mas. Di formulir simpanan itu, formulir keanggotaan juga ada bagaimana mereka tahu kondisi keuangan mereka. Dari situ mereka bahas gunanya, oh produk simpanan A ini gunanya itu apa? Karena mereka sudah mengisi form sebelumnya, yaitu bagaimana kalau istilah kita ABK, anggaran belanja keluarga mereka sudah mereka isi. Jadi dengan kata lain mau nggak mau mereka memang harus memahami dulu ya, karena biaya yang harus mereka keluarkan baik itu saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, kita bicara tentang individu. Ketika kemudian kita kembalikan lagi ke konsep koperasi, di mana koperasi anggota juga bagian selain dari pemilik, dia juga bagian dari tanggung jawab dari koperasi itu sendiri. Di mana koperasi salah satu misinya memang kebanyakan menjadikan anggota. Mereka punya pola pendidikan dasar yang harus diikuti oleh anggota, walaupun tidak semua koperasi menerapkan itu secara kontinu. Nah, jika kemudian koperasi melihat anggotanya kok nggak bisa menabung, boro-boro finansial literasi, kemudian pendidikan tidak efektif, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sebuah koperasi? Setidaknya edukasi yang berkelanjutan.
saya yakin bahwa anggotanya belum mau untuk menabung, mau untuk memahami finansial literasi. Setidaknya edukasi yang berkelanjutan. Ya, ketika kita kunjungan, ya berikan edukasi. Edukasi ini yang saya maksud tidak harus tatap muka dan proses kayak belajar mengajar ya, tapi lebih ke obrolan seperti ini. Tapi kita berikan edukasi secara berkala. Mungkin 1 minggu sekali kita kunjungi rumahnya, atau 2 minggu sekali kita kunjungi rumahnya, tempat usahanya. Kita kasih edukasi secara berkala. Paling minimal itu, baru bicara mengajak mereka untuk menabung. Karena kalau tidak ada sentuhan edukasi, tidak ada sentuhan kunjungan dan edukasi, mereka akan membandingkan koperasi ini dengan lembaga keuangan yang lain. Jadi itu bisa dijadikan sebuah program khusus ya, pembeda antara koperasi dengan lembaga usaha yang lain, di mana koperasi dengan adanya edukasi ini betul-betul menunjukkan bahwa dia memang peduli terhadap anggotanya. Dan yang kedua adalah memang saya ingat istilahnya kalau kita manggil karyawan yang bermasalah, ini apa, kuat-kuatan, lebih kuat ngomonginnya, kemudian karyawannya diharapkan bisa sadar, atau sekali manggil nggak jadi kemudian selesai bosan. Maka di sini koperasi sendiri juga harus mempunyai keuletan ya, kemudian kreativitas dalam melakukan edukasi sehingga edukasi tidak bersifat monoton. Karena kalau monoton anggota sudah bosan. Yang terakhir ini Mas Adi, berkaitan dengan kendala-kendala tersebut, sebenarnya mungkin Mas Adi punya masukan kepada koperasi-koperasi yang ada di sini minimal atau di Indonesia berkaitan dengan bagaimana sih caranya koperasi supaya bisa memberikan fasilitas yang bagus dalam anggota berkaitan dengan finansial literasi. Yang pertama tentu memberikan keyakinan dulu, niat dulu, memberikan keyakinan bahwa dia niat untuk mempelajari finansial literasi. Yang kedua, mengarahkan mereka, karena kalau mereka sudah niat, baru diarahkan, baru edukasi. Nah, edukasi ini ya saya sarankan tidak hanya model kelas, ya, bahkan Zoom atau apa, ini juga kurang efektif, tetapi day to day atau setiap hari kunjungi anggota, tidak hanya menagih utang. Pesannya koperasi kunjungan itu menagih utang. Tapi utang nomor sekian, tetapi kita menanyakan usahanya, menanyakan bagaimana kondisi ekonominya, kondisi keluarganya. Banyak masyarakat yang tersentuh oleh koperasi di sini. Jadi tidak bicara tentang tanggungan anggota ke koperasi saja, tapi kita memanusiakan manusia terlebih dahulu. Karena ya sekali lagi, koperasi ini kan kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Jadi kuncinya adalah orang tersebut terlebih dahulu. Mau dia kreditnya macet, ya kita perlakukan juga. Jangan juga kita menyita aset juga, itu juga bukan solusi. Ya, terima kasih Mas Adit. Mitra koperasi dimanapun Anda berada, demikian sesi finansial literasi. Sebelum ditutup, saya ingin membukakan beberapa pokok. Yang pertama adalah finansial literasi kita sepakati itu sangat berguna, baik bagi anggota secara pribadi maupun bagi koperasi. Kemudian yang kedua adalah bahwa finansial literasi ini adalah sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan menabung, kebiasaan menghitung aset, menghitung kebutuhan, sehingga ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan. Tetapi kami yakin dengan pendekatan yang tepat, dengan edukasi yang menyentuh, dan dengan harapan-harapan beserta ketakutannya ya. Walaupun kita tidak mengharapkan ketakutan yang dinomor satukan,
tapi minimal upaya-upaya kita yang dilakukan secara terus-menerus sehingga muncul kesadaran dalam masyarakat, dalam anggota koperasi kita bahwa memang finansial literasi sangat wajib untuk bisa dipahami dan diterapkan. Terima kasih, demikian topik kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam topik-topik selanjutnya yang menarik masih tentang perkoperasian. Salam koperasi.